Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi dengan Ibu Dewi. Apa kabar pasukan Mus'ab dan pasukan Bilal? Insya Allah kalian dalam keadaan sehat. Salam sehat, salam kuat, salam semangat. Tematik muatan bahasa Indonesia. Tema 4, subtema 1, masih di KD 3.2. Materi hari ini adalah pengertian teks eksplanasi, menemukan dan menyampaikan serta menyajikan informasi penting teks eksplanasi dalam bentuk gambar seri. Nah, sebelum lanjut, kita mengingat dulu ya, apa itu teks eksplanasi, kalimat efektif, dan kata-kata baku. Adakah yang masih ingat dengan teks eksplanasi? Ya, betul sekali. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi penting suatu hal, fenomena yang terjadi di masyarakat. Teks eksplanasi disusun menggunakan kalimat efektif. Sekarang kita ingat kembali ya, apa itu kalimat efektif? Yaitu kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Dan kata-kata baku atau kata baku adalah kata-kata yang penulisannya telah sesuai dengan PUEBI, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Perlu kalian ketahui ya, kata-kata baku digunakan pada acara-acara resmi dan penulisan karya ilmiah, serta biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Berikutnya, kita coba menulis kalimat efektif dengan menggunakan kata baku ya. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan tata bahasa, baik dari segi ejaan dan tanda bacanya. Kalimat efektif tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Kalimat efektif juga ditulis menggunakan kata-kata baku. Kata-kata baku dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Misalnya, kata apotek merupakan kata baku dari kata apotik, atau izin merupakan kata baku dari kata izin. Kita dapat menemukan kata baku dan tidak baku dalam sebuah teks eksplanasi. Nah, berikut ini adalah ciri kalimat yang efektif. 1. Mengandung subjek dan predikat. 2. Disusun sesuai urutan kalimat yang benar. 3. Menggunakan kata baku yang sesuai isi teks. 4. Tidak bertele-tele atau menggunakan kata yang tidak perlu. 5. Tidak bermakna ganda atau ambigu. Selain kalimat efektif, penulisan teks yang baik harus memperhatikan penggunaan ejaan. Ejaan berkaitan dengan penggunaan tanda baca dan huruf kapital, serta penulisan kata ataupun singkatan. Kita ingat kembali ya, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan. Nah, berikut ini susunan dari teks eksplanasi. Pertama, paragraf berisi pernyataan umum berupa topik, masalah atau permasalahan umum yang dibahas. 2. Paragraf kedua dan seterusnya itu berisi fakta, pembuktian, atau proses penyelesaian dari topik yang sedang dibahas. Dan yang ketiga, paragraf terakhir berisi simpulan, pesan, atau kesan tentang topik yang dibahas.
Informasi yang disajikan dalam teks eksplanasi biasanya berupa penjelasan yang cukup detail mengenai suatu kejadian, peristiwa, atau fenomena. Untuk dapat mengerti seluruh penjelasan yang disampaikan dalam teks eksplanasi, kamu perlu menggali informasi yang terkandung dalam teks eksplanasi. Berikut ini cara untuk menggali informasi dalam teks eksplanasi. Pertama, kalian membaca atau mendengarkan teks dengan saksama. 2. Tentukan topik yang dibicarakan dalam teks tersebut. Dan yang ketiga, tentukan informasi penting dari setiap paragraf pada teks. Sekarang kita berlatih sama-sama ya. Silakan kalian buka buku bupenanya halaman 14. Mari bacalah teks berikut dengan saksama. Setelah itu, kerjakan soal-soalnya. Proses penyaluran dan distribusi listrik. Tahukah kamu dari mana listrik rumahmu berasal? Listrik umumnya dihasilkan pembangkit listrik yang dikelola Perusahaan Listrik Negara (PLN). Perhatikan gambar. Berdasarkan gambar tersebut, diperlukan tahapan-tahapan agar energi listrik sampai ke rumah-rumah. Saat di pembangkit listrik, terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Komponen utama dan pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Turbin sebagai energi penggerak, sedangkan generator yang menghasilkan listrik. Energi gerak dari aliran air diubah menjadi energi listrik oleh generator, sehingga terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Setelah energi listrik dihasilkan, tahap berikutnya adalah memindahkan energi listrik. Energi listrik disalurkan ke transformator penaik tegangan melalui saluran penghantar. Energi listrik dinaikkan tegangannya hingga 500 kV oleh generator agar perpindahan arus listrik berlangsung efisien. Setelah itu barulah listrik dialirkan ke gardu induk melalui sutet, yaitu saluran udara tegangan ekstra tinggi. Selanjutnya, tegangan diturunkan menjadi 20 kV. Manfaat sutet adalah menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik dapat disalurkan dengan efisien. Melalui sutet, listrik dialirkan ke gardu-gardu penurun tegangan seperti gardu distribusi. Gardu distribusi terdiri atas tiang-tiang listrik yang akan mengalirkan listrik ke rumah-rumah melalui kabel listrik. Tegangan listrik yang sesuai kebutuhan rumah adalah 220 volt. Bagian terakhir, aliran listrik sampai di rumah-rumah yang tersambung kabel dari gardu. Barulah kamu dan keluargamu dapat memanfaatkan energi listrik untuk berbagai keperluan. Sekarang kita coba jawab ya pertanyaan-pertanyaan yang ada. Pertanyaan pertama. Jelaskan tahapan penyaluran energi listrik mulai dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik menghasilkan listrik, kemudian disalurkan ke transformator penaik tegangan melalui sutet. Selanjutnya, tegangan diturunkan melalui gardu distribusi agar bisa mengalirkan listrik ke rumah-rumah melalui kabel listrik. Pertanyaan kedua, apa manfaat adanya sutet? Manfaat sutet adalah menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik dapat disalurkan dengan efisien. Pertanyaan ketiga, mengapa penggunaan energi listrik harus dihemat? Karena proses penyaluran dan distribusi listrik butuh waktu yang sangat panjang. Pertanyaan keempat, bagaimana jika energi listrik hingga saat ini belum ditemukan? Tuliskan pendapatmu. Tidak akan ada penerangan dari lampu. Semua berjalan dengan alamiah tanpa adanya listrik.
Pertanyaan kelima. Tuliskan informasi penting yang kamu peroleh dari teks tersebut. Informasi yang pertama adalah komponen utama dari pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Informasi penting kedua, manfaat sutet. Dan informasi ketiga, gardu distribusi yang mengalirkan listrik ke rumah-rumah melalui kabel. Menyampaikan informasi penting dari teks eksplanasi. Informasi penting yang sudah kamu temukan dari membaca teks eksplanasi dapat kamu sampaikan secara lisan kepada orang lain. Hal tersebut dapat menambah wawasanmu dan juga temanmu. Pada saat kamu menyampaikan informasi penting, pastikan suaramu jelas, tonasimu jelas, dan tidak menimbulkan makna ganda. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar menggali informasi penting dari teks eksplanasi menggunakan diagram. Selain menggunakan diagram, informasi penting teks juga dapat digali dan disajikan melalui gambar berseri. Penggunaan gambar berseri dapat mempermudah pembaca dalam memahami informasi yang disampaikan dalam teks. Selain itu, penggunaan gambar berkesan lebih menarik dan lebih sederhana untuk menggali dan menyajikan informasi penting dalam teks. Untuk menggali dan menyajikan informasi penting menggunakan gambar berseri, ada dua hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu topik dan ide pokok teks. Berikut langkah menyajikan informasi penting menggunakan gambar berseri. Pertama, menentukan topik teks eksplanasi. 2. Menentukan ide pokok setiap paragraf dalam teks. 3. Membuat kata kunci setiap paragraf berdasarkan ide pokok. 4. Membuat atau mencari gambar yang sesuai kata kunci. Dan yang kelima, menyajikan gambar secara berurutan sesuai urutan informasi dalam teks eksplanasi. Menyajikan informasi penting teks eksplanasi dalam bentuk gambar seri. Proses penyaluran dan distribusi listrik dimulai dari pembangkit listrik yang menghasilkan energi listrik, kemudian disalurkan ke transformator penaik tegangan. Lalu melalui sutet, tegangan tersebut diturunkan kembali untuk disalurkan ke gardu distribusi. Dari gardu distribusi, energi listrik disalurkan melalui kabel ke rumah-rumah warga, dan aliran listrik tersebut sampailah kepada kita atau bisa kita gunakan. Tugas ayo membaca. Buku paket tematik terpadu 6D halaman 25. Membacakan teks yang telah dibuat berdasarkan gambar yang ada tersebut dalam bentuk video. Buatlah seperti yang Ibu contohkan di atas. Demikian penyampaian materi hari ini. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Oke, kita akhiri ya. All say alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya pasukan Mus'ab dan pasukan Bilal. Allahu Akbar.